Tidak sedikit musisi yang malah menggratiskan karyanya untuk dimainkan di ruang komersil seperti kafe, kemudian restoran, dan juga hotel karena perhitungan royalti yang dinyatakan seperti tidak jelas begitu atau tidak sesuai dengan harapan para musisi di tanah air. Nah, kita akan membahas lebih dalam bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Semesta Berita 1. Ada Pak Maulana Yusran. Terima kasih Pak Maul sudah berkenan bergabung sama kami. Ya, beliau adalah Sekjen PHRI dan kemudian ada Mas Rayen Pono, perwakilan musisi. Mas Rayen sehat? Siap, sehat. Terima kasih. Aku pasti kembali ke sini. Siap. Oke, dan pemirsa kali ini kami juga mengundang beberapa narasumber yang terhubung secara virtual bersama kami, pencipta lagu dan juga Sekjen Aksi, Mas Howadi Badai. Halo, Mas Badai. Halo, selamat malam. Oke, kita bisa lihat sana. Mas Badai sehat ya? Terima kasih sudah bergabung bersama kami secara virtual. Kemudian ada Ketua Departemen Humas dan Media DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI, Pak Budi Aceh Nurdin. Pak Budi sehat? Agung di sini Pak Budi. Salam kenal Pak Budi, Agung di sini. Ya, salam kenal. Terima kasih BTV. Oke, saya mau di studio dulu deh ini untuk musisi terlebih dulu. Ya. Bang Rayen, gimana tanggapan Anda soal isu royalti ini? Kan sekarang lagi rame banget. Sebetulnya ini bukan kali pertama rame begitu ya. Tetapi sekarang cukup mengemuka lagi setelah ada yang soal hotel juga. Tapi sebelum ke Pak Maulana, saya mau ke Bang Rayen dulu. Gimana nih? Ya, sebenarnya ini kan bukan barang baru, bukan kasus baru ya kalau di tengah-tengah ekosistem musik, apalagi di stakeholder dalam hal ini musisi, pencipta lagu, penyanyi, LMK, LMKN ini sebenarnya sudah sesuatu yang sudah sangat lama menjadi misteri gitu ya, menjadi pertanyaan-pertanyaan juga tentang bagaimana sebetulnya segala sesuatunya harus berjalan sesuai undang-undang, ketaatan perundang-undang gitu ya. Tapi ini kan menjadi ramai ketika ini menjadi experience langsung daripada user ya. Satu user, kedua adalah dalam hal ini yang bikin semakin ramai netizen. Oke. Gitu ketika netizen di sosial media ini sudah mulai ikut bersuara, sudah mulai ikut mempertanyakan, sementara apa yang menjadi pertanyaan mereka itu adalah titik kilometernya bocah udah jauh banget tuh dari penjelasan awal gitu. Jadi sudah sangat bahasa awam sudah nyasar lah sebenarnya. Oke, kenapa bisa dikatakan nyasar? Mungkin Mas Rayen juga banyak dengar dari cerita atau mungkin juga keluh kesah dari teman-teman sesama musisi. Ada yang nyampe ke Bang Rayen nggak? Iya pasti, pasti. Kenapa bisa dibilang nyasar ini? Nyasar maksudnya gini loh, semua kan berarti core daripada semua permasalahannya kan sebenarnya kalau untuk masyarakat ya adalah sosialisasi. Kelemahan dalam sosialisasi yang belum final bahkan belum pernah dimulai kalau menurut saya. Ini untuk bicara mengenai sosialisasi yang masif untuk menjadi edukasi kepada masyarakat ya. Contohnya misalnya, kalau kita nggak bayar pajak, walaupun masih banyak oknum yang tidak mau bayar pajak, tapi di dalam hati kesadaran mereka bahwa mereka tahu bahwa ketika nggak bayar pajak, berarti gue melanggar hukum. Ini pemahaman ini belum sampai di konsep pembayaran royalti ini. User yang tidak bayar royalti itu tidak pernah merasa melanggar hukum. Oke. User yang tidak pernah membayar royalti tidak pernah merasa melakukan kesalahan. Karena apa? Karena sosialisasi yang sampai ke mereka itu belum final. Oke. Ini kita konfirmasi ke Mas Badai kalau gitu. Pencipta lagu. Mas Badai yang terhubung bersama kami secara virtual. Gimana tanggapan Anda nih? Sosialisasinya tampaknya juga belum lancar kalau kata Bang Rayen di sini. Yang Anda terima seperti apa nih, Mas Badai? Ya, kalau saya lebih kepada realnya aja ya, bahwa sebenarnya kan produk undang-undangnya kan sudah ada ya. Terakhir kan itu UHC 28 tahun 2014. Itu kan versi terakhir daripada Undang-Undang Cipta. Kemudian didukung lagi dengan keputusan Menteri 2016 yang tentang tarif royalti 2% yang sampai hari ini belum ada adendumnya. Kemudian lalu ada keberadaan LMKN di PP 56 2021 yang menjadikan LMKN itu adalah fungsinya adalah mendistribusi dan menghimpun royalti, salah satu tugasnya itu ya. Jadi sebenarnya produk undang-undang ini semuanya kan sebenarnya udah banyak dan aturan-aturan itu udah jelas ya. Cuma memang saya tidak menangkap ada spirit yang keluar dari LMK atau LMKN ini untuk menyebarkan pemahaman gitu bahwa royalti itu adalah sebuah apresiasi dalam bentuk pembayaran atas semua produk dalam bentuk master atau dalam bentuk performance
yang dilakukan di gerai-gerai publik atau yang disebut sebagai hotel, restoran, kafe, dan lain-lain. Nah, itu yang sebenarnya menjadi hal yang putus selama ini yang tidak sampai kepada masyarakat Indonesia. Dan harus kita akui bahwa mentalitas masyarakat Indonesia ini sudah terbentuk khusus untuk menghargai karya cipta. Mereka tidak merasa bahwa karya cipta ini adalah bagian yang penting untuk sebuah pembangunan peradaban dan budaya di sebuah negara. Jadi kalau saya lihat ini PR yang, mohon maaf saya harus katakan, ini agak terlambat untuk melakukan gedor sana gedor sini sekarang ini, karena mestinya dari kapan kalau gitu? Kan udah dari 2021 kayaknya ini. Iya, makanya saya bilang tadi, seharusnya dengan adanya produk-produk hukum tadi, harusnya spirit itu sudah dilakukan dari awal. Nah sekarang kalau udah mulai gedor-gedor sana gedor sini, terus terang trust issue-nya udah semakin besar, dan ini agak sulit untuk mengimbangi usaha daripada LMKN sekarang. Ada trust issue di sana. Bang Ray mungkin mau komentar, tapi tahan dulu. Ya. Karena saya bicara soal LMKN, ini tampaknya Pak Hairi kalau nggak salah di 2016 juga sudah ada MOU ya, betul ya, dengan LMKN ya, begitu. Terkait pembayaran royalti musik di tempat komersil, begitu ya. Tapi mekanismenya ini sudah jelas atau belum? Belum jelas? Ya, karena pada saat kami membuat MOU dengan PHRI, dengan LMKN itu, posisi 2016 itu LMK juga belum mengakui keberadaan LMK kalau kita mau bicara jujur. PP 56 tahun 2021 itulah yang menyelaraskan antara LMK dan LMKN. Walaupun quote and quote saya nggak tahu ya, Mas Ryan ya, apakah itu memang benar-benar selaras atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang kita pertanyakan itu kan selalu yang kita hadapin tuh LMKN. Sementara aturan ini kan adalah produk undang-undang di mana regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap ini. Kalau kita baca kembali di PP 56 itu, di pasal 22, itu ada dua yang punya tanggung jawab. Satu, pemerintah membangun namanya PDLM. Kan mereka harus dicatat semuanya ke sana. Kemudian LMKN membangun SELM. Pertanyaan sekarang, pemerintah selalu menyerahkan semua ke LMKN. Apakah pemerintah sudah punya PDLM itu? Apakah semua pencipta lagu ini sudah dicatatkan di pemerintah? Harusnya kan PDLM ini yang sinkron ke sini gitu loh. Nah, sebagai contoh lah, saya ingin pertanyakan lagi lah. Kemarin katanya LMK berhasil menagih 2,2 sekian dari Migacuan. Pertanyaan kami, 2,2 itu disalurkan kemana saja? Penciptanya nerima nggak? Berapa si A nerima, berapa si B nerima? Terdistribusi dengan baik atau nggak tepat sasaran nggak gitu ya? Nah, hari ini sebenarnya kalau kami membacanya begini, bahwa si LMKN atau LMK ini adalah satu lembaga yang dibentuk untuk menghimpun kan. Menghimpun berarti dia menerima mandat dari para pencipta atau pihak terkait lah di dalam situ. Harusnya dengan adanya PDLM ini jelas siapa yang memberi mandat. Bukan dia mengkolek sejumlah uang kepada orang-orang yang juga belum tentu memberikan mandat ke mereka gitu loh. Sehingga ini menjadi satu hal aneh. Kami buat lagu sendiri di tempat usaha kami sendiri, kami harus bayar royalti juga gitu loh. Kan itu yang membuat kemudian jadi buat apa gitu jadi bias di masyarakat. Itu satu. Yang kedua, selain penetapan tarif yang dirasa sekarang menjadi fenomena menjadi bias karena pembiaran, pola penagihan yang udah nggak jelas, penetapan tarifnya juga udah kita anggap tidak masuk akal sehingga banyak juga yang mematikan. Yang paling penting lagi sekarang adalah pemerintah juga tidak hadir dalam memisahkan mana lagu-lagu yang merupakan public domain, mana yang benar-benar harus diinikan gitu loh, harus ditarik royalti. Karena gini, kayak kemarin kita menyanyikan Indonesia Raya, apa nggak ada kekhawatiran tuh nanti harus bayar royalti? Karena kemarin pihak LMKN mengatakan tuh harus bayar royalti kan. Kalau emang sampai pelaku kebangsaan harus kita bayar royalti, masyarakat tidak bebas memutar lagu ini akan menjadi pertanyaan khusus loh Mas. Ya kan, dinamika ini klasifikasi ininya pun bahkan belum ada begitu belum ada. Nah makanya saya selalu sampaikan, pemerintah itu tidak hadir di dalam ini, membiarkan polemik ini antara LMKN dan user, bahkan di LMKN antara pencipta pihak terkait itu masih belum selaras terhadap keberadaan mereka gitu loh. Ini pertanyaan kemudian muncul, udah adakah ya yang pernah diajak duduk bareng sama pemerintah begitu, sama instansi terkait begitu, terkait hal ini untuk menentukan klasifikasi mana yang kena royalti, mana yang tidak begitu dan sebagainya. Mungkin kita coba konfirmasi ke Pak Pri kalau begitu, Pak Budi, kita tahu tujuannya ini kan sebenarnya Pak Budi tujuannya baik begitu ya, ada royalti ini untuk mungkin proteksi terhadap musisi, menjaga begitu ya musisi ini. Keberpihakan kita tahu untuk musisi tujuannya begitu, tetapi kan tampaknya ditemukan cukup banyak celah, termasuk tadi akhirnya menimbulkan trust issue dan sebagainya gitu. Bagaimana
Anda melihatnya, Pak Budi? Pak Budi? Oke, tampaknya kami mengalami kendala dengan Pak Budi begitu untuk tersambung secara virtual. Saya mau ke Bang Ryan dulu kalau gitu. Bang Ryan, tadi sempat disinggung oleh Mas Badai begitu ya. Ini ada trust issue. Walaupun sebenarnya ya kita tahu tujuannya juga baik sebenarnya. Tetapi kan katakanlah begitu ya, infrastrukturnya belum dibangun dengan kokoh. Sehingga yang nyampe kepada halayak pun juga caranya berbeda gitu. Anda melihatnya gimana? Itu yang saya bilang dari awal kan kusut ya. Jadi mana prioritas, mana duluan yang mau diberesin gitu, mau dibenerin. Karena kan sebenarnya spirit LMKN sebenarnya hadirnya PP 56 itu kan sebenarnya spiritnya adalah memulai segala sesuatu yang baik dulu nih. Kan gak harus tunggu sempurna dulu baru segala sesuatu dimulai kan gitu kan. Jadi kan harusnya kan berkesinambungan dan linear dibangun pelan-pelan. Nah, sebenarnya maju pelan-pelan tapi berkesinambungan gitu ya. Berkesinambungan yang terjadi selama ini mungkin ya karena memang planningnya juga nggak jelas. Sehingga berpengaruh kepada timeline juga kan. Akhirnya kita semua lupa, akhirnya tiba-tiba sudah 2025 ternyata masalahnya tetap sama. Jadi concern saya adalah gini, jadi bingung kita mau bahas sosialisasinya dulu yang harus dimatengin atau bicara mengenai sistem tadi, mengenai PDLM tadi. Kalau bicara sosialisasi harus menjadi tanggung jawab LMKN dan SILEM, tapi bicara PDLM kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang menyedihkan adalah menurut saya negara tidak pernah hadir, karena negara merasa sudah menunjuk perpanjangan tangannya itu adalah LMKN. Dan atau jangan para pemangku kebijakan ini cek ombak dulu nih. Kalau misalnya rame, oke kita duduk bersama, rembuk duluan. Ya nggak bisa begitu dong mau negara. Nggak bisa begitu. Karena menurut saya gini, saya coba mentranslate ini, menerjemahkan ini untuk teman-teman yang awam ya. Karena kalau perdebatan di meja-meja elit gitu sudah sering terjadi saya rasa itu. Tapi bagaimana masyarakat ini bisa menangkap sebuah informasi sebenarnya yang bingung bukan hanya masyarakat. Tapi kita, saya sebagai musisi, sebagai pencipta lagu yang menitipkan hak saya pada LMK, juga bingung. Lagu saya, lagu Paso yang saya bikin. Setiap malam itu mas, dinyanyiin di kafe itu nggak mungkin absen. Selalu ada ya? Selalu. Ya, dari Tanya Hati dan lain-lain. Tapi yang ini saya juga nggak bisa bantah, saya juga pernah berapa kali dengar. Yes. Jadi tapi royalti yang saya terima itu jauh lebih kecil daripada teman-teman lain. Oh ada, tapi ya tidak ada, tapi kecil dibanding teman-teman lain yang quote unquote lebih populer dari saya. Nah, ini realita bahwa sebenarnya pembagian royalti itu based on apa sih? Based on popularitas lagu kah? Atau based on popularitas si penulis lagunya kah? Atau seberapa sering diputarnya gitu? Atau seberapa sering dinyanyikan? Atau seberapa banyak viewers YouTube-nya? Nah itu kan makanya dibutuhkan yang namanya SILM itu. Dan untuk menghadirkan sebuah sistem, duitnya nggak sedikit. Tapi pernah nggak diajak duduk bersama? Saya kebetulan pernah terlibat di salah satu perusahaan yang juga bekerja sama dengan LMKN untuk provide system. Waktu itu kita sudah bikin time plan, sudah bikin activity plan, sudah bikin planning untuk berbagai macam hal terkait sosialisasi dan juga pembangunan sistem. Ketika semuanya sudah, misalnya contohnya, waktu itu saya dan teman-teman di perusahaan itu saya ketemu Arif Muhammad misalnya. Arif Muhammad salah satu influencer dan pengusaha gitu. Kita minta dia untuk mau gak kalau restoran Padangnya itu menjadi pioneer bekerja sama dengan kita untuk menjadi showcase ke masyarakat bahwa Arif Muhammad aja mau bayar royalti. Artinya membangun sosialisasi ini dengan cara yang menyenangkan. Ya, dengan cara yang menyenangkan dan informasinya juga yang sampai menyenangkan. Menurut saya ini yang belum pernah dilakukan oleh LMKN dan LMK. Kenapa? Karena yang duduk dalam tanda kutip orlam semua. Orlam semua. Ini Pak Budi kita pakai juga bisa kembali dihubungi. Pak Budi. Ya, alhamdulillah. Sorry, saya lagi di luar kota. Mohon maaf teman-teman. Jadi sinyal di Sulawesi ini kurang begitu cantik gitu. Jadi sebenarnya tapi Pak Budi, tapi kita bisa menangkap sekarang sinyalnya. Visual sudah kita bisa tangkap dengan baik, audio juga sudah bisa kita tangkap dengan baik. Kami percaya bahwa upaya royalti ini kan sebetulnya untuk tujuan awalnya begitu ya, untuk melindungi upaya proteksi terhadap musisi. Yang mana ini adalah
katakanlah hal yang baik ya, maksudnya baik begitu, mendukung musisi-musisi Indonesia. Hanya saja tampaknya tadi kalau berdasarkan dialog tadi dengan Bang Ryan, kemudian juga Pak Maulana, kemudian juga dengan Mas Badai, ini ada cukup banyak celahnya di sini begitu, sehingga ternyata penerimaan di luar itu begitu beragam. Nah, bagaimana Anda melihatnya ini? Pak Budi. Oke, tampaknya Pak Budi. Oke, Mas Badai deh, Mas Badai. Gimana Mas Badai? Ya, Mas Badai. oke, pertanyaannya Ini ya. suaranya ini ngelik lagi, saya mohon maaf banget. Ini gimana suara saya sekarang? Oke, udah bisa kami tangkap. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, gini, tadi yang disampaikan oleh Ryan itu menarik. Ada sosialisasi yang gagal dalam perjalanan ini. Sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa kami dari Aceh sampai Papua itu sama. Kami bingung, kami nggak tahu harus ngapain. Tolong datang sosialisasi soal royalti. Bagaimana sebetulnya memahami royalti. Di 38 provinsi, kami bertemu dengan gubernur, bupati, wali kota, semua mempertanyakan hal yang sama. Kalau kegiatan pemerintah, apakah kami harus bayar? Ketemu dengan teman-teman di partai politik. Kalau kami kalangan elit, masyarakat biasa, umum, artis, penyanyi, pencipta lagu, pemusik, semuanya sama. Ada ketidakseragaman pemahaman. Problemnya di mana? Nah, asumsi kami problemnya adalah pemimpin di Republik ini yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Undang-Undang Hak Cipta, dalam hal ini Kementerian Hukum, perlu belajar kembali tentang konvensi Bern yang diratifikasi oleh pemerintah, dirilis dalam keputusan Presiden nomor 18 tahun 97, di mana dalam ratifikasi konvensi Bern itu, Indonesia mengakui dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 bahwa apa yang disampaikan dalam konvensi Bern itu adalah pemerintah harus pertama kali bertanggung jawab sebagai pengawas. Karena seluruh dunia ada dua tanggung jawab besar oleh siapapun di seluruh dunia, yaitu ekonomi dan hak moral. Jadi dua hak ini harusnya ke masyarakat dalam pemahaman yang sama. Apa itu hak ekonominya, apa itu hak moral. Di masyarakat hari ini kenapa menjadi krusial? Tidak ada cara pandang yang sama. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Kementerian Hukum. Tapi menurut saya dalam diskusi dengan Kementerian Hukum ini tidak bisa melakukan edukasi, sosialisasi dengan luas dan menyeluruh, karena kami punya kendala bahwa DJKI itu nggak melulu mengurusin Undang-Undang Hak Cipta musik, tapi berbagai banyak hal tentang hak cipta. Tapi menurut saya itu cara pandang yang menurut saya harusnya dirubah, bahwa harus ada skala prioritas. Ketika hari ini musik mengalami kisruh, harusnya prioritas ini diberikan kepada musik. Fokus Kementerian Hukum harus membereskan ini. Oke. Saya ingin menyampaikan dalam komentar saya yang pertama ini, tanggung jawab sosialisasi dan edukasi itu ada di tangan Kementerian Kebudayaan, di tangan Kementerian UMKM, di tangan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang berkaitan langsung dengan seluruh collecting terhadap hak moral maupun hak ekonomi. Dan kami di Papri berkali-kali menyampaikan pandangan ini ke pemerintah agar supaya masing-masing kementerian diskusi dengan orang yang sama. Persoalan royalti bukan persoalan musisi Jakarta. Persoalan royalti persoalan bangsa. Persoalan Aceh sampai
Nggak boleh mengambil keputusan pemerintah teman-teman di Jakarta. Itu kekeliruan yang fatal yang membuat hari ini kita mengalami krusial dalam cara pandang kita terhadap royalti musik. Oke, yang terlibat ini mesti banyak begitu Pak Budi. Kementeriannya pun tadi Anda menyebutkan kementerian dan lembaga harus duduk bersama dulu meluruskan ini sama-sama supaya aturannya nggak seperti puzzle yang terpecah-pecah begitu ya. Tapi saya ingin coba mungkin jembatannya apa yang disampaikan oleh Bang Ryan tadi kemudian juga Mas Badai soal besaran. Transparansi begitu. Apa jangan-jangan ini yang membuat trust issue itu kemudian muncul? Mas Badai mohon dikonfirmasi. Jangan-jangan trust issue ini terjadi gara-gara musisi menerima besaran jumlah yang tampaknya tidak selaras atau tidak sesuai dengan yang semestinya begitu ya? Begitu tidak, Mas Badai? Iya, jadi saya melihat bahwa isu kepercayaan ini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, ditimbulkan dari reporting atau laporan-laporan yang diberikan kepada pencipta lagu melalui LMK dan juga LMKN yang memang menurut kami ini tidak detail. Detail dalam arti gini, di mana lagu kami dieksploitasi, di mana lagu kami dipakai, siapa yang pakai, terus bagaimana pendistribusiannya. Nah, ini yang tidak berhasil didetailkan dalam reporting. Nah, lalu karena sistemnya blanket atau sistemnya dibayar gelondongan atau bulking system, maka kita sulit mendeteksi apakah lagu A lebih populer dengan lagu B atau lagu B kurang populer daripada lagu C. Sementara kalau saya pribadi, data publishing, lagu cukup banyak yang hits dan dibawakan di mana-mana. Dan saya hanya menerima ratusan ribu rupiah. Pernah, dan mungkin bisa diceritakan berapa besaran waktu itu? Di tahun 2024 terakhir adalah pembayaran konser 2 494.000 rupiah. Nah, itu laporan dari hanya 400? LMK. Selain konser? 94.000 rupiah. Iya, untuk konser 2. Nah, jadi saya merasa bahwa ini kan sebenarnya, kalaupun saya menerima 500.000 atau 400.000, saya akan rela kalau saya bisa lihat reportingnya dengan detail. Asal transparan gitu ya, kan, besarannya, betul, klasifikasinya siapa yang menyanyikan dan sebagainya gitu ya. Betul. Kalau misalkan ini terjadi karena informasi yang hilang, atau karena manpower yang kurang, atau karena distribusinya yang nggak benar, atau karena mekanismenya yang tidak terbangun dengan positif, maka trust issue itu akan berkembang terus dan sekarang sudah terjadi. Nah, itu pertama, Mas. Yang kedua, saya harus mengkonfirmasi, saya harus mendeklar bahwa pencipta lagu tidak pernah melakukan perjanjian lisensi dengan LMKN. Pencipta lagu hanya melakukan perjanjian lisensi dengan LMK. Kenapa tiba-tiba LMKN menjadi pendistribusi atau penghimpun? Itu terjadi karena ada kuasa atribusi. Nah, pengertian kuasa atribusi itu biasanya diberikan kepada kelembagaan berdasarkan jabatan. Nah, biasanya itu didapatkan contoh oleh presiden atau oleh gubernur sebagai pemerintah daerah. Tetapi kuasa atribusi ini yang diberikan kepada LMKN sejujurnya tidak melibatkan komposer. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa tiba-tiba LMKN menjadi penghimpun dan pengelola utama, sementara kami tidak pernah melakukan perjanjian lisensi dengan LMKN? Ini kan sebuah kebingungan. Nah, jadi isu-isu yang merebak ini sebenarnya akhirnya jadi gelombang arus bawah tanah yang akhirnya menghimpun ketidakpercayaan, ditambah lagi 2% itu sekarang sudah tidak relevan di 2025 ini. Gitu. Ini yang juga lumayan aneh ya, tanda tangannya sama siapa, kemudian yang pendistributornya siapa gitu ya. Tadi Mas Badai bahkan 400 sekian ribu begitu ya, dalam 1 tahun, konser 2 begitu. Bang Ryan gimana melihatnya begitu? Ternyata jumlahnya juga ini adalah masuk akal wajar atau tidak, atau seperti apa? Mungkin tadi kalau kata Mas Badai sebetulnya nggak apa-apa dengan jumlah segitu asal transparan begitu ya? Ya kan, Badai kan motifnya sederhana ya, karena lagu dia hitsnya banyak gitu, jadi harusnya jauh lebih besar daripada angka itu, kan sesederhana itu aja menilainya. Jadi ketika memang itu tidak terjadi sesuai ekspektasinya, berarti memang itu yang membangun trust issue itu gitu. Jadi sesederhana itu aja sih. Tapi sebetulnya apakah ini jangan-jangan ada penolakan dari pihak luar begitu untuk bayar royalti atau gimana? Kalau PHRI misalnya contohnya menolak posisinya atau justru sebetulnya oke udah membayar gitu ya? Jadi gini Mas, tadi kan semua narasumber jelas menjelaskan bahwa yang masalah tuh hulunya.
Hulunya siapa? Ya pemerintah itu sendiri. Sekarang saya tanya, Undang-Undang 28 itu sebenarnya untuk siapa sih yang harusnya mendapatkan gitu loh. Kan yang harusnya diuntungkan dengan Undang-Undang 28 ini adalah si pencipta dan pihak terkait kan. Itu ada loh di dalam pasal 31 Undang-Undang ayat C Undang-Undang 28 2014 bahwa proses si pencipta itu dinyatakan bahwa dia emang menciptakan itu ada pencatatan. Bahkan dijelaskan di pasal 4 sampai 7 PP 56 2021 proses yang namanya saya bilang tadi PDLM. Nah sekarang kalau PDLM yang nggak ada, kita hanya sekarang membicara fokus LMKN dan LMK. Di mana mereka lembaga bentukan yang notabene, tanyakanlah kepada narasumber, sepakat nggak? Royalti yang kita bayarkan itu kan sebenarnya titipan. Yang akan dibayarkan kepada pencipta pihak terkait. Tapi ternyata operasionalnya 20% diambil dari sana kan gitu. Nah kemudian sistem ini juga belum terbangun secara digitalized sehingga tidak ada transparansi di dalam situ gitu loh. Jadi nah ini satu. Dan rumit juga begitu akhirnya birokrasinya. Rumit. Jadi sekarang gini, yang merebak di masyarakat pun si pihak LMK dan LMKN manakala dia melakukan penagihan kepada pelaku usaha pun itu kan bias. Hari ini dia ngomong A, besok ternyata klarifikasi B. Kemudian nggak dapat di sini, coba bayangkan. Ada yang mutar lagu hotel syariah, mutar lagu mutar ayat suci ini lagu-lagu ini syariah bukan lagu di situ. Itu tagihan royalti mau bayar ke siapa dia? Nah kan kita pertanyaan, apakah udah ada listnya di PDL? Itu satu. Kemudian yang kedua, hotel ditagihkan, dia memutar suara burung, tapi ini burung beneran. Terus bayar ke siapa? Apa burung itu daftarin ke PDLM gitu loh. Nah kan makanya saya kembalikan, pemerintahnya hadir dong. Kalau pemerintah nggak hadir, semua dilampiaskan kepada LMKN, ini di luar sana akan beradu semua. Antara LMKN sebagai lembaga atau LMK sebagai lembaga yang sebenarnya mereka penerima mandat pun sebenarnya masih ada krisis trust juga dari si pemberi mandat. Makanya ada yang minta transparansi untuk diaudit. Ya kan ada yang minta ini. Kan kami tanya aja sekarang kepada pihak LMK atau LMKN. Itu dana yang dipungut dari migacuan itu. Kemana aja sih disalurkan? Kami juga pengen tahu gitu loh. Itu kan besar ya. Betul. Siapa yang menerima di situ? Supaya pengusahanya lega, kemudian musisi atau pencipta juga lega. Betul. Transparan aja jelas. Kita bayar bukan untuk hal yang tidak ada gitu ya. Betul, itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga harapkan pemerintah juga clear ya dalam menerjemahkan bahasa komersial. Karena ingat loh, yang namanya Horeca, saya baru bicara Horeca, ini kemarin sudah berebak kalau di medsos ada bus pariwisata lah, ada bus yang begini segala. Ingat loh, yang namanya para pencipta atau musisi ini juga erat rentan kepada publik. Kalau konser ya kan, pertunjukan itu kita clear ya, memang dia menggunakan lagu untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ada sektor-sektor yang tidak melakukan itu. Dia memutar itu sebagai ambience dan background, itu gimana? Nah, kalau itu memang harus berbayar, clear ke masyarakat, jelaskan sosialisasi penting. Tapi juga harus dijelaskan pemerintah, mana yang merupakan public domain. Sehingga kita tidak bisa menghilangkan, karena royalti budaya kita hilang. Atau rasa kebangsaan kita hilang. Seperti yang terjadi konflik antara statement LMKN dengan statementnya PSSI hari ini kan. Apa nggak boleh lagi memutar lagu kebangsaan. Jadi nilai-nilai kebangsaan kita hari ini, atau nilai budaya kita akan hilang. Karena hanya masalah kasus royalti ini. Tergerus oleh Karena masalah ini, karena kurangnya sosialisasi tadi. Nah sosialisasi saya juga melakukan pencatatan. Selama berkembangnya ini, sebelum rame isu migacuan ini, kita juga sebenarnya sudah keluhkan di publik itu. Pendekatan sosialisasi itu tidak melakukan pendekatan sosialisasi sebagaimana untuk memberikan pemahaman. Tapi pendekatannya kadang-kadang yang undang aparat penegak hukum ini kan kayak mengundang untuk menekan, kan nggak benar juga seperti itu ya. Ini yang kita dapatkan. Jadi elemen lainnya mungkin merasa terancam atau ketakutan gitu? Bukan LMKN-nya, dari pemerintah kok. Kan saya nggak mau diadu terus sama LMKN. Tapi kita sekarang bertanya peran pemerintah, karena ini undang-undang. Tadi Mas Ryan sudah menjelaskan, LMKN itu bukan pemerintah, dia ditunjuk di dalam situ. Pemerintah sebagai relator itu adalah hulunya, yang pemilik dari undang-undang ini yang harus menjelaskan. Yang mengorkestrakan ini semua gitu betul, ya. Mas. Tapi jangan-jangan sekelumit permasalahan ini yang kemudian membuat musisi akhirnya cukup banyak begitu ya. Yang oke lah kita nggak usah permasalahan royalti karena nggak transparan juga, nggak tahu bayarnya ke siapa, terimanya siapa gitu. Ya. Akhirnya gratisin aja gitu. Jangan-jangan ini alasannya. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut. Usai jeda, pemirsa kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Berita Satu Utama.
Diduga labil remblong, sebuah truk pengangkut logistik makanan menabrak tembok rumah warga. Sofian, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi di Bali hingga malam hari ini? KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir untuk menemani Anda. Berita Satu Bersatu menginspirasi. Hanya di Berita Satu. Rasa pedas yang dirasakan lidah bukan benar-benar berasal dari cabai. Penyalahgunaan obat keras telah ekspos. Hanya di Berita Satu. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Bersama dengan saya Anissa Fauza, investor dari Inspirasi Investasi Bersatu menginspirasi. Program Investor Market Closing, Senin sampai Jumat, jam 3:30 sore. Hanya di Berita Satu, Bersatu menginspirasi. Sedikitnya 386 warga Indonesia yang ada di Teheran, Iran, dan beberapa kota lain di negara tersebut dalam keadaan berbahaya. Seperti apa Cesa keseruan bazar dalam peringati hari ulang tahun Jakarta ini, Cesa? Ratusan warga Padang coba penipuan lowongan kerja di Mall Masco Padang City. Bersama saya Agung Hardiansyah, inilah Berita Satu siang selengkapnya. Hanya di Berita Satu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama bersama saya Agung Hardiansyah. Kita akan kembali lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio semesta. Ada Bang Ryan, kemudian ada Pak Maulana, dan yang secara virtual kita masih terhubung dengan Pak Budi dan juga Mas Badai ya. Saya mau coba konfirmasi ulang soal tadi. Apakah jangan-jangan sekelebihan masalah ini ketidakadaan transparansi penyaluran katakanlah uang royalti tersebut yang masih abu-abu begitu, yang ini kemudian akhirnya menstimulan para musisi untuk membiarkan ini menjadi gratis. Mas Badai, gimana Anda melihatnya? Ya, kalau misalkan soal gratis-gratisan itu ya, saya sih sebenarnya secara pribadi memahami lah ya bahwa yang tadi ya isu kepercayaan itu merebak kemana-mana sampai akhirnya simpelnya musisi berpikir bahwa ya sudah kalau memang penagihannya nggak jelas, pendistribusiannya juga nggak jelas, lebih baik digratiskan saja. Itu kan sebenarnya adalah hak pribadi ya masing-masing. Tetapi saya cuma mau ingatkan aja nih bahwa di dalam penggunaan eksploitasi master rekaman yang dimiliki oleh sebuah label dan itu dikerjasamakan kepada artis, dikerjasamakan kepada pencipta lagu, dikerjasamakan kepada pihak-pihak lain, itu mengandung hak terkait. Jadi kalau misalkan digratiskan, tidak perlu membayar royalti, sebenarnya itu kurang tepat juga. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena sebenarnya aturannya royalti itu sebenarnya akan menjadi gratis kalau sudah menjadi public domain. Public domain itu kan pengertiannya 70 tahun setelah pencipta lagu meninggal, lalu dia masih mendapatkan royalti, gitu kan, selama 70 tahun. Nah setelah itu kalau tidak diperjanjikan lagi, baru namakan public domain. Public domain itu artinya tidak perlu ada yang membayar royalti dan tidak perlu ada yang menerima royalti lagi, gitu. Tapi kalau selama itu bisa dieksploitasi di dalam sebuah area publik yang mendatangkan monetisasi bagi pencipta, itu mereka wajib menerima haknya. Nah ini yang harus menjadi PR yang cukup ribet ya untuk menerangkan kepada pemahaman musisi gitu. Bahkan musisinya aja ada yang nggak ngerti nih bahwa sebenarnya kenapa royalti itu tidak bisa digratiskan juga gitu. Karena menurut saya itu adalah hak pribadi yang tidak berhubungan dengan konteks aturan perundang-undangan. Oke, Bang Rian ada pendapat lain, gimana? Kalau menurut saya statement gratis-gratisan ini sebenarnya statement malas berpikir ya.
Atau bentuk keputusasaan nggak? Iya, malas berpikir karena keputusasaan. Artinya gini, mungkin fokusnya adalah di performing rights. Dan narasi gratisan-gratisan ini lahir dari kepedulian si pencipta lagu terhadap fenomena kegelisahan band-band kafe, band reguler nih. Yang bisa dibilang mereka adalah akar rumput, mereka cari duit, penghasilan juga nggak seberapa. Kemudian mereka harus ikut-ikutan takut karena beban membayar royalti itu, mereka berpikir mereka yang harus bayar royalti. Nah, si pencipta-pencipta yang menggratiskan ini karena malas berpikir, jadi mereka mau ya playing hero ya, untuk bilang ke ekosistem ini, ke akar rumput ini bahwa lo nggak usah takut nyanyiin lagu gue, karena lo nggak perlu bayar royalti. Nah, kesesatan berpikirnya akhirnya bikin orang jadi makin bingung. Sebenarnya bukan gratis, itu gratis untuk penyanyi kafe, pemain band reguler, gratis buat mereka, tapi tidak gratis buat penyelenggara. Penyelenggara tetap bayar. Yes, tidak gratis buat pemilik usaha. Tidak gratis buat pengelola, gitu. Jadi memang satu malas berpikir, kedua tidak selesai statementnya. Jadi dan yang ngomong ini adalah figur-figur besar gitu ya. Standing position Anda di mana sih berarti? Anda termasuk yang nggak setuju berarti itu gratisan? Nggak setuju dong. Nggak setuju. Karena ketika dibilang gratisan ya pengusahanya tepuk tangan. Ya kan pengelola pelaku usahanya tepuk tangan juga. Sebenarnya tidak pernah bisa gratis seperti yang Mbak Dei bilang bahwa ada hak ekonomi yang harus dibayarkan di situ. Jadi memang karena trust issue itu menimbulkan banyak orang yang menjadi apatis ya. Gitu. Itu sih yang paling mengerikan. Kalau di kacamata pengusaha gimana? Ya, bagi kami sebenarnya inilah yang menjadi kita jelaskan. Sekarang yang beredar di masyarakat itu kan bias semuanya. Satu adalah ketakutan. Yang kedua, yang sudah dipikirkan bahwa lagu itu barang mahal. Nah, jika ini terjadi, ya itu tadi kan kita bahas masalah trust issue. Trust issue udah, ya akibatnya banyak yang justru mematikan musik. Nah, pertanyaannya apakah ini juga menguntungkan? Dari situasi ini diuntungkan nggak nanti si para penciptanya? Ya, itu yang paling penting dulu nomor satu. Karena gini loh. Kami tentu apalagi di organisasi yang kita taat akan undang-undang, kita akan menyampaikan kepada pelaku usaha itu aturan yang mainnya. Begitu mereka tahu bahwa sekarang itu lagu itu menjadi satu beban operasional, tentu mereka harus berpikir ulang apakah penggunaan lagu itu memang akan menguntungkan atau tidak. Khusus yang saya ngomong quote and quote itu adalah yang menggunakan sebagai background dan sebagai ambience ya. Karena hari ini kan teknologi, namanya teknologi itu banyak ya. Jadi kita tidak harus memutar, ini membangun masyarakat. Toh kita mutar lagu di restoran juga belum tentu tamu kita juga suka dengan lagu tersebut. Itu satu. Yang kedua, kita nggak mungkin charge juga lagu itu kepada tamu karena dia tujuannya makan minum, atau di hotel juga sama seperti itu. Belum lagi pelaku usaha juga bisa jadi sudah membayar langganan, subscribe ke. Lah iya, makanya mereka kan gitu kita hanya menyediakan jaringan internet saja di situ untuk mereka bisa mendengarkan apapun ya. Karena hari ini yang namanya restoran, ya kan, tempat-tempat coffee shop segala macam, mereka datang ke situ bukan untuk sekedar makan, tapi mereka bekerja. Pada saat mereka bekerja, mereka juga udah sibuk dengan ininya sendiri. Jadi backsound itu belum tentu menjadi satu hal yang menjadi poin utama. Dan akhirnya ini membuat pelaku usaha untuk berpikir dua kali untuk menghadirkan backsound itu atau tidak gitu. Sekarang apapun yang terjadi hari ini akan menjadi adaptasi baru. Ya, karena digitalisasi ini merubah kebiasaan kita. Kemanapun pasti. Hari ini mungkin kelihatan sulit, tapi nanti pasti ada jalan keluar. Itu yang saya bilang, masih ada ruang public domain. Mungkin dengan public domain ini, kan ada Mas Badai tadi kalau misalnya sampai 70 tahun, tapi ada lagu-lagu yang mungkin penciptanya nggak tahu juga, udah lagu tradisional, bukan lagu pop daerah ya. Bisa aja pemerintah daerah sekarang kita di pariwisata terus bergerak. Karena kita nggak mungkin menghilangkan nilai seni tadi sebagai ciri khas atau karakter daripada destinasi kita. Nggak bisa menghilangkan itu. Nah ini kita sedang bahas. Ya kan, kalau pemerintah melakukan itu, akan ada pilihan kan. Lebih bagus kita putar sesuatu yang kita nggak menjadi bikin rumit dan akhirnya berurusan dengan kondisi-kondisi seperti ini gitu loh Mas. Nah ini yang menjadi penting. Karena tarif ini juga menjadi penting nih. Kita bicaranya beginilah. Kita bicara volume nantinya. Kalau ini terlaksana, kita bicara volume. Andai-andai lah PDLM itu jalan oleh pemerintah, SCLM itu jalan oleh LMKN. Saya rasa kita akan bicara volume nanti. Yang diawasi adalah sistemnya, digitalisasinya. Jadi bukan orang per orang, person to person dengan berbagai standar yang nggak jelas di situ, harus negosiasi di sana, tidak gitu loh. Jadi
Ini yang menjadi penting gitu loh. Nah makanya saya bilang sekali lagi, pemerintah penting, hulunya penting untuk menyelesaikan persoalan ini gitu loh. Sehingga dan tanyakan pada pencipta, apakah mereka emang mau dengan sistem konvensional atau sistem digital? Manakala itu menjadi sistem digital, pasti ada lembaga yang mungkin yang tadi dibutuhkan dalam undang-undang tersebut tidak diperlukan lagi untuk mengefisienkan dan menyenangkan para pihak. Kan yang harus kita untungkan itu sesuai undang-undangnya itu adalah para pencipta kan. Jangan bangun lembaganya. Begitu ya. Iya, jangan lembaganya lagi, penciptanya tanyakan maunya seperti apa gitu. Nah nanti baru ke kami. Kalau ini kan tidak. Yang kita harus hadapin itu lembaganya terus gitu loh. Dan pemerintah ngelemparin ke lembaganya terus. Sehingga lembaga ini kayak lembaga super body gitu loh. Yang nggak bisa ini kan menerjemahkan dia, SOP-nya dia, menyampaikan dia. Akhirnya jadi kisruh di luar sana di masyarakat. Anda melihat juga bahwa lembaganya juga nanti babak belur juga gitu ya. Semua dibebankan ke sana. Contohnya hari ini apapun statement mereka kan jadi kisruh. Ada nggak satu statement yang kita lihat di dalam medsos itu yang akhirnya publik itu menyampaikan sesuatu yang baik, mereka enggak juga kan. Serangan publik itu juga banyak di dalam situ. Gitu loh, Mas. Saya mungkin konfirmasi juga nih ke Pak Budi. Pak Budi dari Papri. Kan tadi Anda Pak Budi juga sempat menyebutkan bahwa ini harus duduk bersama begitu antar kelembagaan dan juga kementerian begitu. Papri mendorong nggak sih dialog terbuka antara kelembagaan dan kementerian tersebut, LMKN juga begitu, untuk katakanlah meramu aturan-aturan yang pas, yang adaptif dengan kondisi yang saat ini terjadi begitu. Terlebih kita tahu kan Menkum Pak Andi Aktas juga tampaknya sudah mengatakan, menyampaikan begitu akan membuat permen baru soal ini, soal transparansi LMKN ini. Ya, pertama saya ingin stressing tentang rencana Kementerian Hukum mengeluarkan permen baru. Menurut saya nggak usah dulu, ditahan aja dulu. Jangan reaktif, pemerintah jangan reaktif. Isu yang berkembang hari ini itu akar masalahnya bukan pada permen-permen itu, aturan-aturan itu, sistem itu asik. Udah ideal. Sejak konvensi Bonn tahun 97, lalu kemudian kita mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, sebetulnya hari ini itu udah bagus. Kan isu yang berkembang di masyarakat sejak Papri lahir 39 tahun yang lalu itu adalah trust isunya pada pengelola, bukan pada sistem. Jadi bikin peraturan baru ngapain? Kan ada peraturan lama yang masih bagus. Itu satu hal. Yang kedua, saya ingin menyampaikan gini. Teman-teman yang hari ini, di satu sisi ada pencipta lagu yang bilang, kok royalti saya dikit, satu hal. Di sisi yang lain, pencipta yang sama membicarakan, enggak, gue gratisin aja daripada ribet. Dua cara pandang yang berbeda ini, itu di kalangan pencipta. Apa yang terjadi di masyarakat? Kalau dua pencipta ini punya cara pandang yang berbeda. Yang satu ingin menegasikan bahwa hak ekonomi gua dibayar dong secara ideal, objektif dong, transparan dong. Sementara yang lain enggak, gua orang baik, moral gua enggak bilang begitu. Nah, dalam hak cipta kan konvensi Bonn itu mensyaratkan dua. Ada hak moralnya, ada hak ekonominya. Hari ini teman-teman di LMK, di LMKN ini sedang berada di tengah. Pemerintah juga harus ada di tengah, membela pengguna sekaligus membela pencipta. Kalau pengguna kita nafikan, bagaimana pencipta mendapatkan hak ekonominya? Kalau pengguna sekarang ini semuanya berhenti, stop. Dari mana duit masuk? Kita akan kehilangan banyak sekali penghasilan. Dan pemerintah kehilangan pajak penghasilan dari teman-teman pencipta lagu. Artinya gini, udah deh, ada dua para pihak. Pemerintah harus ada di tengah, pengguna dan pencipta. Dua-duanya ini punya hak moral, dua-duanya ini punya hak ekonomi. Tapi yang utama dari hak moral itu adalah pencipta. Tadi Bade menyebutkan bahwa saya nggak setuju teman-teman yang bilang gratis. Ya nggak bisa, kalau teman-teman pencipta bilang gratis, kalian menafikan undang-undang itu. Norma hukum nggak begitu. Masa gara-gara si A bilang begini lalu hukum kemudian tunduk dengan itu. Ngapain hukumnya dibuat? Hukum itu berlaku universal untuk ke semua orang. Nggak ada terus tiba-tiba bilang oke, gue gratisin. Lalu hukum oke deh ada yang gratisin silahkan. Nggak bisa. Nggak boleh dilakukan itu. Oleh karena itu saya ingin sampaikan sekali lagi. Mendingan begini deh.
daripada Menteri Hukum mengeluarkan aturan baru, permen baru, mendingan pikirin bagaimana berada di tengah-tengah mengawasi norma hukum ini sehingga baik pengguna maupun pencipta, kedua pihak yang punya hak sama ini di mata hukum itu merasa nyaman, merasa diberikan keadilan yang objektif. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya bersikaplah transparan, objektif dan terbuka. Misalnya sekarang, kita sedang baru saja mendengarkan LMKN mengganti orang-orang yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia yang bekerja di LMKN hari ini diganti di tengah kisru royalti yang begitu tinggi. Kami nggak habis pikir bagaimana bisa di saat masyarakat sedang riuh, kisru soal royalti, di sana ada LMKN yang menjadi payung, pilar-pilar LMK yang jumlahnya 11 sampai 15 sekarang, tiba-tiba ada pergantian di sana. Bahwa masa pergantiannya sudah tiba, iya. Tapi please, redahkan dulu soal royalti. Lalu kemudian pergantian kepemimpinan di sana. Sekarang pertanyaan besarnya, kalau berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, setiap pergantian kepemimpinan, kalau kemarin Ari Lasso bilang, saya ingin LMK diaudit. Yang diaudit adalah apa yang didistribusikan, apa yang diperoleh. Oke, Pak Budi kami tampaknya terputus sinyalnya Pak Budi ya. Pak Budi bisa nangkap suara kami? Oke, saya ke Bang Ryan deh kalau gitu. Bang Ryan tadi mengangguk-angguk kepala, sependapat dengan Pak Budi. Kalau nggak usah lah bikin aturan-aturan baru tuh yang kemarin pun sebenarnya sistemnya udah bagus, hanya saja memang tidak terimplementasi dengan baik begitu. Saya sepakat semua yang disampaikan Mas Budi dari Papri dari Papri bahwa negara harus hadir. Caranya sederhananya adalah mendelegasikan semua kementerian yang terkait dengan stakeholder untuk bagaimana bisa memberi sentuhan politis ya akhirnya kan ini semua ya. Harus memberi sentuhan bahwa negara punya power untuk bisa mengenforce user untuk bayar royalti satu. Kedua, pelan-pelan LMK harus memperbaiki tadi terkait PDLM, pemerintah harus memperbaiki terkait PDLM dan LMKN memperbaiki terkait SCLM, SILEM. Walaupun belum bisa sempurna, belum bisa ideal, tapi perjalanan sudah harus ada di track yang itu. Gitu. Jadi kita nggak debat kusir. Kedua, juga seringkali di dalam diskusi seperti ini saya melihat meja-meja ini menjadi panggung untuk menunjukkan siapa yang lebih ngerti. Dan siapa yang lebih pinter. Tapi sejauh ini saya tidak melihat siapa yang lebih punya wisdom untuk bisa menjalani ini dengan yang baik. Gini loh, kita kembali ke kilometer 0. Semua ini terjadi sebenarnya spiritnya hanya satu awalnya. Untuk menempatkan pencipta lagu, menempatkan musisi, menempatkan penyanyi itu setinggi-tingginya. Ya. Untuk memberkati mereka dengan mereka mendapatkan haknya. Kenapa? Supaya mereka tidak perlu menjadi pengemis. Itulah jalan tengah. Kenapa secara filosofi itu kenapa LMKN ada, kenapa LMK ada. Tapi kemudian yang harinya berjalan, kalau saya melihatnya ya, sebagai orang yang tidak berpihak mana-mana, ini seperti menjadi sebuah komoditi bisnis baru. Di mana semua orang punya kepentingan untuk jaga lapaknya sendiri-sendiri. Jadi ada pihak memanfaatkan wilayah ini, begitu ya? Yang middleman-nya ini berarti maksudnya kan bermasalah gitu? Jadi tidak benar-benar clear mewakili pemilik hak terkait dalam hal ini pencipta lagu, penyanyi, produser, pemain musik, additional di dalam rekaman dan lain-lainnya. Jadi buat saya ini, makanya saya selalu bilang negara harus lebih pintar dari rakyatnya. Dengan apa? Dengan negara hadir. Untuk mempersatukan semua dengan bahasa yang adem. Negara harus punya kemampuan untuk berdialog gitu kan. Dengan semua stakeholder. Jangan benar yang Mas Budi sampaikan bahwa pemerintah malah yang ada reaktif. Kenapa reaktif? Ngeganti LMKN gitu tadi ya. Karena panik mungkin. Karena panik. Atau itu memang bagian dari upaya do the damage control gitu. Ini riuh begitu. Tapi menurut saya apa yang undang-undang yang sudah ada, PP 56 yang sudah terbit, kemudian permen yang sudah hadir hari ini itu sudah ideal kok.
Masalahnya hanya pada implementasi. Itu implementasinya yang belum pernah di dalam keputusan implementasi ini belum pernah kita semua dilibatkan untuk duduk bersama dan akhirnya ketemu satu rekomendasi yang final dan benar-benar apa ya? Kan kita nggak bisa nyenengin semua orang pastinya ya. Tapi soal bicara untuk agar ini semua komprehensif. User, kreator, bisa ya? Linear ya. Oke, kalau saya coba tangkap apa yang tadi Bang Ryan sampaikan adalah sebetulnya user juga bayar, kemudian kreator juga siap gitu menampung. Yang bermasalah ada middleman-nya, gitu ya. Ini yang katakanlah distributornya tidak menyalurkan dengan jumlah yang transparan, yang tepat begitu ya. Karena ketidakmampuan ya. Betul. Saya ke Mas Badai kalau begitu. Tadi Mas Badai, Bang Ryan sempat menyampaikan harus duduk bersama sampai keluar sebuah rekomendasi yang katakanlah komprehensif untuk semua pihak, untuk kreator, untuk user, begitu. Termasuk middleman-nya juga transparan, begitu. Kalau dari kacamata Anda, rekomendasi apa nih yang tepat? Yang katakanlah win-win solution, adil untuk semua pihak. Musisi, pencipta lagu, pelaku usaha, begitu. Agar semuanya katakanlah bisa menikmati aturan yang tadinya berpihak kepada musisi, kepada kreator ini juga bisa dirasakan dengan tepat. Ya kalau saya melihat begini ya Mas, kalau saya sebagai Sekretaris Jenderal APSI, kami ini sudah melakukan banyak sekali advokasi dengan pemangku kebijakan ya, termasuk dengan Kumham, termasuk dengan Kepala Staf Kepresidenan, termasuk dengan Ekraf, termasuk dengan komunitas-komunitas, karena kami pikir ini kan perjuangan untuk lintas kebijakan, ya kan? Kita ingin supaya yang menjadi ide kita itu tersampaikan melalui lintas kebijakan ini. Jadi kalau dibilang sebuah niat untuk duduk bersama, saya rasa itu sangat penting dan itu sangat bagus. Karena begini, kalau misalkan ini tidak dilakukan rekonsiliasi nasional untuk sebuah karya cipta, maka isu polarisasi ini akan bergulir terus, nggak tahu sampai kapan mau selesainya, gitu kan? Jadi kalau saya bilang bahwa kewajiban LMKN untuk melakukan melakukan pembangunan sistem PDLM dan SILEM yang sudah gagal selama 2 tahun, menurut saya kita harus kembali lagi kepada Undang-Undang Cipta, bahwa di pasal 81 itu dikatakan bahwa pencipta lagu berhak melakukan sendiri, ya, melakukan sendiri dengan perjanjian lisensi. Nah, maka kalau PDLM dan SILEM ini tidak terbangun di dalam sistem dan dinyatakan gagal, kita harus kembali kepada undang-undang. Tetapi yang saya mau tegaskan adalah bagaimana cara melakukan perjanjian lisensi itu tidak lagi dengan sistem manual, tapi semuanya dengan digitalisasi online. Bahwa di situ ada aplikasi, ada submit kontrak, ada payment gateway, dan itu lebih terintegrasi dengan sistem di 2025 ini. Bayangkan saja, sebuah organisasi yang katanya lembaga pemerintah, bantu pemerintah, tapi tidak ada APBN mengalir di situ. Artinya negara pun tidak melakukan bantuan atau supporting ke situ. Bahwa dana operasional yang ada itu adalah 20% dari tagihan royalti yang ada. Nah, ini kan jadinya agak, menurut saya sih, saya membahasakan jadi logical fallacy ya. Kesalahan dan sesat berpikir yang seharusnya lembaga pembantu pemerintah harusnya disupport negara dong. Tidak boleh ada tagihan dari royalti yang dipakai untuk operasional meskipun itu dibutuhkan untuk operasional ini. Tetapi membangun sistem ini juga tentu tidak murah begitu ya. Ada biaya yang perlu dikeluarkan oleh government. Sayang sekali tapi pada malam hari ini kami belum berhasil tampaknya mengundang pihak government untuk menengahi diskusi kita Bapak-bapak terkait hal ini. Saya mau ke Pak Maulana kalau begitu. Pak Maul, tadi Anda menganggukkan beberapa kali. Apakah Anda sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Badai begitu terkait rekomendasi yang ini harusnya mencakup komprehensif kepada semua pihak begitu untuk sama-sama menguntungkan. Pernahkah masuk mungkin ke meja Anda catatan begitu soal ada pihak dari pengusaha sendiri gitu, user dalam hal ini mungkin perhotelan begitu yang mempermasalahkan begitu royalti ini? Ya tentu ya, karena tidak ada transparansi. Jadi gini, tadi Mas Badai udah nyebutin PP 56 itu sebenarnya sudah gagal karena ada target di dalam situ di pasal 22 itu terkait masalah PDLM dan SILM. Nah, itu 2 tahun. Kalau secara aturan, tentu kalau dia gagal, PP ini nggak bisa jalan lagi. Benar, harus kembali ke pasal 81.
di undang-undang. Karena nggak mungkin PP ini langsung diganti ke Permen, kan nggak mungkin ya. Kan itu PP yang tanda tangan presiden, Permen itu tanda tangan adalah menteri. Ini bentuk kegagalan, makanya saya bilang pemerintah tuh wajib tanggung jawab di sini. Itu satu. Kedua, sebenarnya yang kami harapkan di pelaku usaha itu transparansi. Kalau ada PDLM, paling tidak PDLM ini bisa dibuka secara publik. Kita bisa tahu yang kita bayarkan ini memang penciptanya sudah terdaftar, tercatat. Makanya mungkin tadi dengan aplikasi, dengan digitalisasi itu bisa termonitor dengan baik. Betul, gitu ya. itu Karena dulu. inti masalah di sini adalah user sebetulnya berkenan untuk membayar, tapi untuk memastikan sampai kepada kreatornya ini gitu ya, yang tidak transparan. Itu satu hal ya. Jadi transparansi di sana. Yang kedua, ya janganlah lembaga ini memungut yang penciptanya sendiri belum daftar ke sana. Karena di dalam PP 56 itu katanya akan diumumkan dalam 2 tahun gitu loh kan. Lah, diumumkannya lewat mana? Kalau dipungut tuh berarti di mana uangnya ikutnya gitu ya? Lah, uangnya mau dijadiin kapasitas. Ini kan dana titipan. Ini moralnya di mana kalau misalnya mereka nggak menyerahkan ke langsung ke pencipta? Undang-undangnya mengatakan bahwa ini royalti ini terkait pencipta dan hak terkait, bukan terkait lembaga tersebut. Nah, kalau uangnya dijadiin dana cadangan, moralnya di mana? Itu kita juga pertanyakan gitu loh. Jadi biarkan begitu undang-undang ini tersosialisasi dengan baik, ini bukan hanya untuk publik sebagai user, tapi terhadap pencipta. Para pencipta dan pihak terkait, hak kalian tuh dilindungi undang-undang loh. Segera daftarkan ciptaan kalian itu masuk ke PDLM, ke Kumham gitu loh. Ke hukum, ke Menteri Hukum saat ini kan. Daftarkan ke sana. Kalau dia nggak daftarkan, dia nggak bisa dapat haknya dong di situ. Nah makanya PDLM terbentuk, kita pelaku usaha masyarakat bisa tahu bahwa itu sudah didaftarkan, sehingga transparansi ada. Nggak kayak sekarang kan, dana yang dipungut, bahkan mungutnya Mas, kalau ini Mas Ryan ya, mungutnya itu tagihan mundur. Ya. Ini kan pertanyaan bagi kita, masa ada pungutan itu berlaku mundur? Begitu ada yang sadar mau bayar royalti, ditagih semenjak undang-undang ini ada. Jadi rapel. Nah, itu dirapelin dan itu pengusaha jadi terkejut gitu kan. Wah, ternyata. Dan dengan rapel ini pertanyaannya sekarang Mas terima nggak? Kan listnya nggak ada. Ini ngomong di tengah-tengah. Terima nggak gitu? Udah dirapelin. Itu yang tadi udah disampaikan sama. Ya ini besar sekaligus yang dirapelin. Nggak tahu aku. Tapi kalau based on apa yang aku terima sih sebenarnya ya kecil kan gitu. Nah, iya makanya kan kita kan harus lihat nih. Nah ini pertanyaan berarti nyangkutnya di mana ya? Katakanlah pelaku udah bayar dalam jumlah besar, yang diterima oleh kreator justru kecil. Berarti ada sejumlah katakanlah uang yang memang nyangkutnya di mana? Karena PDLM-nya tuh nggak ada, Mas. Itu loh, dan SELM-nya nggak ada. Nah saya bicara hari ini ada salah satu, misalnya saya pernah tanyakan juga ke LMKN. Kalian pernah dengar nama Velodiva nggak? Saya bilang gitu. Ada satu sistem namanya Velodiva, dia sosialisasi ke kami, ke PHRI. Tapi mereka melihatkan bahwa dia sudah disetujui oleh pihak LMKN. Tapi LMKN nggak pernah menjelaskan itu. Kita melihat sistemnya itu sistem saya rasa sempurna bagus. Dia bisa mengatur si ini terima berapa, ini terima berapa, dan siapa mutar apa saat itu, penciptanya siapa terkait itu. Yang mana ini spesifik dan detail, harusnya bisa. Detail. Nah, coba hari ini udah ada nih. Kalau masih gonjang-ganjing, duit lah untuk membangun SLM segala macam. Ada pihak terkait, kan nggak mungkin satu orang yang membangun. Tapi PDLM itu kewajiban negara mengadakan itu, karena itu menteri yang disebutkan dalam PP ini. Jadi kami berharap pemerintah juga berlaku adil sebagai regulator. Kalau ini udah gagal, harus diambil antisipasi, jangan diganti dengan permen. Nggak bisa dong. Tapi kenapa Velodiva itu nggak pernah disosialisasikan? Itu pertanyaannya. Padahal sebenarnya sistemnya ada, gitu mekanismenya ada dan dirasa sudah tepat, tetapi tampaknya belum disosialisasikan. Nggak disosialisasi. Mereka memang menjual extended services juga ya. Jadi yang dipertanyakan kita, kenapa kita udah pakai Velodiva, kita bayar LMKN-nya juga, bayar royaltinya juga, terus membayar lagi tambahan di situ, jadi lebih mahal di situ kan. Tapi paling tidak yang kami ambil di situ adalah dia sudah bisa mencatat secara digital dan detail di dalam situ yang mungkin menjadi suara harapan para pencipta, dan kami juga sebenarnya bisa melihat secara transparan. Tapi kenapa tidak pernah disosialisasikan? Nah, itu. Kita semua tapi itu baru SLM ya Mas Rani. PDLM-nya tanggung jawab pemerintah mana? Itu yang kita tagih. Next time kita diskusi, dialog bersama lagi, kita pastikan harus mengundang pemerintah dalam ini hadir begitu ya. Untuk bisa mengkonfirmasi ini juga. Terakhir mungkin ke Pak Budi, sebelum closing statement dari masing-masing narasumber begitu, Pak Budi. Tadi kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Maulana di sini begitu, salah satu yang menjadi polemik ini adalah bagaimana memastikan dana
royalti yang disetorkan oleh pelaku usaha dalam ini misalkan PHRI begitu ya kepada teman-teman pencipta lagu, kepada kreator ini bisa sampai tepat pada sasaran. Dari Pak Pri sendiri, apakah ada upaya untuk mungkin mendorong audit begitu kepada instansi, kepada LMK misalkan begitu? Iya, kalau undang-undang kan Cipta kan mengisyaratkan bahwa setiap tahun LMK wajib hukumnya untuk melakukan audit publik. Hasil auditnya itu disampaikan secara terbuka, transparan ke menteri. Nah, jadi tidak menunggu Ari Lasso melakukan komplain menggratiskan itu dan tajam seperti itu, dan tidak menunjukkan persetujuan menteri untuk melakukan audit. Audit wajib dilakukan oleh MK. Itu satu hal. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh teman-teman bahwa negara harus hadir. Ya, negara harus hadir itu harus diberikan penjelasan tambahan selain Kementerian Hukum yang menjadi pengawas, harus ditambah lagi dengan kementerian lain. Nggak cukup Kementerian Hukum, nggak sanggup. Problem royalti di Amerika kan udah ratusan tahun. Yang harus dirubah itu kan mindset, cara pandang yang seragam tentang pemahaman royalti. Kenapa misalnya royalti musik tidak diajarkan dari sekolah-sekolah, kurikulum sekolah memperkenalkan royalti? Bahkan Amerika ketika mulai dari tayangan film kartun anak-anak, bagaimana royalti musik harus dibayar. Baik pemerintah. Ada edukasi sejak dini begitu ya di sana, Pak. Oke, saya ke Mas Badai. Gimana Mas Badai? Terakhir mungkin closing statement dari Anda, singkat saja. Ya, saya berharap bahwa sudah saatnya kita menemukan metodologi baru yang mana ini yang dinantikan oleh stakeholder musik, khususnya untuk pencipta lagu dalam hal ini ya, karena kita membutuhkan satu metodologi baru di mana pencipta lagu ini bisa percaya gitu bahwa karya ciptanya bisa menghidupi dia, dan menghidupi dia dalam arti tidak perlu menunggu 3-6 bulan sampai setahun dengan laporan yang 100-an ribu. Tapi kalau misalkan dipakai hari ini jam 10 malam, ya jam 10 malam dia diterima duit gitu. Nggak perlu lagi harus menunggu putaran dan segala macamnya. Karena menurut kami ya, selama sistemnya manual, dapat diduga bahwa yang namanya manusia pasti akan banyak kekurangannya. Nah, ini yang kita tidak mau ini terjadi dalam ekosistem dunia musik Indonesia. Bahwa memang negara ini banyak orang pintar, namun selalu kekurangan dengan orang-orang yang punya hati yang benar-benar tulus, ya, benar-benar ikhlas untuk mengerjakan ini, terutama untuk masalah kemaslahatan orang banyak. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan juga para senimannya sendiri. Mas Ryan, terakhir gimana? Kalau saya menangkap tadi Pak Budi tampaknya begitu supaya ini tidak terpolarisasi terus. Kayaknya para pencipta lagunya harus kompak dulu aja gitu ya. Gimana? Saya mau menutup ini dengan kesimpulan yang praktikal aja ya. Artinya bahwa negara harus hadir menggunakan powernya untuk bertanggung jawab mendorong semua kementerian yang terkait dengan ekosistem musik, itu pertama. Kedua, harus ada penjelasan yang make sense dan paling clear dari LMKN ataupun LMK siapapun terhadap user, bahwa ketika user bayar ini duitnya bagaimana sampainya. Sambil menunggu sistemnya jadi. Atau kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, berarti LMKN harus menyatakan bahwa kami gagal dan kita tidur dulu untuk sementara. Gitu ya. Sebelum itu terjadi, buat saya semua ini cuma omon-omon. Karena Badai punya cita-cita bersama aksi supaya sistemnya bisa berjalan, itu adalah solusi gitu loh. Kalau saya malah lebih senang lagi kalau konsepnya aksi ini bisa jump in di LMKN ataupun LMK terkait konser ya. Itu juga solusi. Tapi yang saya senang hari ini bahwa saya sama Badai bisa duduk bersama. Bisa sepakat bahwa tidak lagi menyalahkan penyanyi, tidak lagi menuntut penyanyi yang harus bayar royalti. Itu clear dulu. Yang bayar royalti adalah penyelenggara, adalah pelaku usaha. Jadi harapan besar saya adalah untuk itu bisa terjadi ya pemerintah, LMKN, LMK harus duduk bersama semua stakeholder dan nggak bisa basa-basi kita ngomong. Itu harapan harus besar saya. tembak. Ya. Next diskusi duduk bareng kita
tampaknya harus betul-betul memaksakan pihak pemerintah untuk duduk bareng juga. Karena ini semua muaranya ada di sana tampaknya kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Polisi ini. Terima kasih. Thank you. Pak Ryan, terima kasih juga Pak Maulana, terima kasih juga yang bergabung bersama kami secara virtual. Pak Budi, Mas Badai sudah berkenan bergabung bersama kami. Harapan kita semua sama. Mudah-mudahan diskusi kita ini ada yang melihat, ada yang mendengar pihak government begitu. Karena setelah ini bisa jadi turun tangan. Amin. Langsung dicatatkan begitu gimana skemanya begitu ya. Dan kemudian dilakukan secara transparan sehingga mendapatkan solusi yang win-win untuk semua pihak. Selamat beraktivitas. Thank you. Pak Ryan, Mas Maulana. Terima kasih. Pemirsa, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun